Analisis senyawa fitosterol dalam ekstra buah buncis. Next slide. Fitosterol ini merupakan sterol nabati termasuk dalam senyawa metabolit sekunder dan memiliki manfaat yang luas dalam bidang kesehatan. Sumber yang termasuk dalam sumber alam yang mengandung senyawa fitosterol ini banyak digunakan sebagai bahan obat, salah satunya yaitu buncis. Pada jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan senyawa fitosterol dalam ekstrak air, ekstrak etanolnya, dan partisi ekstrak air buah buncis mengandung dengan menggunakan teknik KLT-nya. Analisis fitosterol dengan menggunakan teknik KLT yaitu dengan dilakukan terhadap hasil partisi yang menunjukkan positif steroid menggunakan senyawa standar stigmasterol sebagai pembanding dengan etil asetat 100% sebagai eluen, spot-spot yang muncul diamati menggunakan lampu UV. Hasil uji fitokimia yang positif steroid dengan bereaksi LB ini yaitu yang pertama ada ekstrak air buah buncis, yaitu mengandung positif steroid dengan warna biru keunguan terlihat jelas. Terus yang kedua ada residu N-heksan mengandung positif steroid, yaitu berwarna biru keunguan terlihat sangat jelas. Yang ketiga ada residu DCM atau RDCM, yaitu mengandung steroid juga warna biru keunguan terlihat jelas. Yang keempat ada ekstrak metanol EM, yaitu warna biru keunguan terlihat jelas. Dan terakhir ada residu metanol RM dengan warna biru keunguan terlihat jelas. Selanjutnya ada dari analisis KLT ini dengan hasil pengamatan di bawah sinar UV maupun iodin terlihat bahwa residu heksan memiliki spot sejajar terhadap spot senyawa standar stigmasterol. Analisis KLT ini terhadap fraksi ekstrak etanol telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan pengembang kloroform metanol 9:1. Hasilnya nilai RF 100 dari fraksi alkohol, yaitu 85 mendekati nilai RF 100 zat pembanding standar sitosterol sehingga diduga fraksi tersebut mengandung senyawa sitosterol. Ada pula faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab tidak terdeteksinya senyawa fitosterol pada ekstrak air, diantaranya sifat senyawa, faktor teknis, dan komposisi senyawa. Senyawa fitosterol memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu 136-140 Celcius untuk B-sitosterol. 147 sampai 180 Celcius untuk Y-sitosterol dan 160 sampai 164 Celcius untuk stigmasterol. Agar dapat memisahkan senyawa-senyawa fitosterol dalam cuplikan, maka cuplikan harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk gas. Dengan demikian diperlukan suhu yang sangat tinggi. Berdasarkan jurnal ini dapat mengambil kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ekstrak yang paling banyak mengandung senyawa fitosterol yaitu ekstrak etanol buah buncis. Yang kedua ada senyawa fitosterol yang terkandung dalam residu heksan. Hasil partisi ekstrak air buah buncis diduga merupakan stigmasterol, sedangkan dalam ekstrak etanol buah buncis yaitu stigmasterol dan Y-sitosterol.
Kemudian yang ketiga ada jumlah persennya, area senyawa fitosterol yang terkandung di dalam ekstrak air buah buncis tidak dapat terdeteksi, sedangkan dalam ekstrak etanol buah buncis yaitu stigmasterol 2,48% dan Y-sitosterol 6,01%. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ageratum conijioides L. Pemanfaatan sebagai obat dan bioaktivitasnya. Ageratum jonicoides atau bodatan merupakan salah satu tumbuhan liar yang banyak dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tumbuhan ini memiliki aroma khas mirip dengan bau kambing sehingga disebut sebagai goatweed. Goatweed. Next. Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional maupun sebagai obat alternatif semakin diminati seiring meningkatnya paradigma untuk kembali ke bahan alam. Secara umum diyakini bahwa pemanfaatan tumbuhan sebagai obat relatif lebih aman dibandingkan dengan obat sintesis. Hal ini salah satu faktor yang mendorong penelitian tumbuhan obat semakin menarik untuk dikaji dari berbagai aspek. Next. Next. Tumbuhan menghasilkan berbagai metabolit sekunder maupun primer yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai tujuan termasuk dalam bidang kesehatan atau pengobatan. Metabolit sekunder yang dihasilkan tumbuhan terutama dimanfaatkan untuk obat, pewarna, dan insektida. Dalam bidang pengobatan manusia lebih banyak dimanfaatkan metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu sendiri merupakan metabolit yang dihasilkan dari proses metabolisme sekunder yang dapat memanfaatkan senyawa antara dari metabolisme primer sebagai prekursor. Metabolit sekunder ini sebagai salah satu bentuk pertahanan terhadap cekaman lingkungan A. Manfaat Ageratum chonizoides. Ageratum chonizoides telah lama dimanfaatkan sebagai obat maupun sebagai inseksida, namun kajian pada artikel ini lebih difokuskan pemanfaatannya sebagai obat. Penelitian tumbuhan obat terus dilakukan untuk mencari alternatif dalam pengobatan. Berdasarkan studi etnobotani, A. chonizoides dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit, gangguan mental, penyakit infeksi. Nah, dari jurnal tadi dapat disimpulkan bahwa Ageratum chonizoides mengandung metabolit sekunder dari golongan terpenoid, flavonoid, steroid, terpen, senyawa saponin, asam lemak, dan alkaloid dengan senyawa utama stigmasterol dan B-sitosterol. Yang kedua, Ageratum chonizoides dalam pengobatan tradisional dimanfaatkan sebagai obat luka, bisul, dan demam. Bioaktivitas yang dimiliki oleh chonizoides antara lain sebagai antihistamin, antimikroba, antiplasmodial, sitoprotektif, analgesik, antioksidan, dan antidiabetes mellitus.